Selamat datang di Roadshow Gerakan Nasional 1000 Startup Digital bekerja sama dengan Narecoder Kalimantan Tengah gitu kan ya. Saya dengan Eka Krisna Santoso seperti itu, dan juga di sini ada Kak Widya juga, dengan Kak Widya belum tampil, memang belum nampilkan seperti itu. Kami berdua adalah regional officer dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital seperti itu. Nah, di sini tugas kami adalah membantu rekan-rekan semua seperti itu untuk bersama-sama membangun ekosistem digital seperti itu. Nah, di sini walaupun nanti saya namanya di sini Balikpapan seperti itu, tapi tidak menghalangi, tidak hanya inklusif hanya untuk Balikpapan saja seperti itu, tapi sesuai nilai dari Gerakan Nasional 1000 Startup, maka kita harus kolaboratif sehingga sebisa mungkin rekan-rekan kami rangkul semua insya Allah demi terciptanya meningkatnya ekosistem digital di Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Ain selaku founder dari Narecoder ya, sudah bersedia bekerja sama. Mudah-mudahan nanti kerjasama ini akan berlanjut seperti itu, dan nanti kami juga bisa harapannya Gerakan Nasional 1000 Startup ini bisa menjadi kendaraan bagi teman-teman untuk mengembangkan startupnya seperti itu. Kami juga berterima kasih kepada para panelis yang akan ngobrol santai dan berbagi insight-nya seperti itu untuk meningkatkan mindset-nya teman-teman di sini. Walaupun ini komunitasnya Kalteng, tapi ini kami share juga ke teman-teman di Samarinda, di Balikpapan, di Banjarmasin. Mudah-mudahan nanti ada beberapa yang bisa hadir di sini dan nanti bisa diskusi sama-sama, saling tukar pikiran begitu. Dan juga terima kasih Pak Roni, terima kasih kepada Kak Beta, terima kasih Pak Adani. Nanti mudah-mudahan Pak Rizky bisa ikut join juga ya, insya Allah seperti itu. Baik, tanpa dengan ucapan Bismillah dan doa, kami mulai acara ini, gitu kan ya. Dan sebelum kepada diskusi panel, kami hendak memutar ada 2 video, yaitu video gerakan tahapan apa aja sih, memperkenalkan tentang Gerakan Nasional 1000 Startup apa itu dan tahapannya apa aja. Nah, nanti silahkan nanti teman-teman simak seperti itu. Dan juga setelah itu akan ada video sambutan dari Pak Joni. Mohon izin sebentar untuk kami putarkan videonya. Ya. Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Oke, baik. Tadi ada kisah keluarga digital Adi gitu kan ya, yang pengen Indonesia itu bisa terkoneksi seperti itu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Oke, selanjutnya ada videonya dari Pak Joni. Kami mau ditunggu sebentar. Tahun 2021 merupakan momentum pelaksanaan percepatan transformasi digital Indonesia. Proses transformasi digital yang kita lakukan menerapkan prinsip menghubungkan yang tidak terhubung, connecting the unconnected, mandirian dan kedaulatan digital. Pandemi COVID-19 semakin mendorong percepatan transformasi digital, dan karenanya transformasi digital menjadi suatu keniscayaan untuk
kita laksanakan. Kementerian Kominfo hadir di depan dan mengambil peran dalam percepatan transformasi digital ini demi memulihkan dan ikut mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional lewat teknologi digital. Kita bersama yakini bahwa transformasi digital sanggup menciptakan momentum besar bagi Indonesia untuk melakukan lompatan jauh ke depan. Untuk itu, Kementerian Kominfo menyiapkan serangkaian rencana strategis tahun 2020-2024. Mulai langkah dengan membangun infrastruktur internet yang merata agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dengan mudah. Membangun ribuan BTS serta mempercepat pembangunan di berbagai daerah yang belum terjangkau internet dan akan didukung dengan satelit multifungsi Satria 1 yang akan beroperasi di akhir tahun 2023. Menata penggunaan spektrum frekuensi melalui program farming dan refarming guna memenuhi kebutuhan koneksi 4G yang lebih baik hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi yang dilakukan melalui migrasi televisi analog ke televisi digital atau kita sebut dengan analog switch off, sehingga kualitas siaran televisi menjadi lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih. Menyiapkan ekosistem teknologi 5G agar penerapan teknologi canggih 5G ini dapat diawali demi peningkatan layanan telekomunikasi Indonesia yang lebih maju. Memastikan pemanfaatan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Transformasi digital pemerintahan menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang lebih baik. Pembangunan pusat data nasional government cloud yang ditujukan untuk integrasi data pemerintah dalam satu sistem, sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mewujudkan sinergi yang lebih cepat dan terpadu. Dalam mendorong transformasi digital, disiapkan berbagai program yang membantu masyarakat agar mampu menggunakan dan memanfaatkan internet secara cerdas, secara cermat, dan tentunya secara produktif. Gerakan nasional literasi digital dilakukan agar masyarakat cakap, tangkas, dan bijak dalam berinternet. Program Digital Talent Scholarship bertujuan untuk menyiapkan angkatan kerja dengan keterampilan teknologi digital yang dibutuhkan industri, dengan sumber daya manusia yang memadai dan menunjang ekonomi digital kita. Program Digital Leadership Academy bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri, terutama dalam pengembangan pengetahuan di bidang teknologi digital, dan juga diperuntukkan bagi C-level, praktisi, dan akademisi. Fasilitasi startup digital dan melakukan digitalisasi pada sektor-sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Startup digital diharapkan dapat menjadi roda penggerak atau enabler yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Saat ini sedang dijalankan 2 program startup digital. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang terbuka bagi mereka yang baru akan mulai startupnya, dan Startup Studio Indonesia untuk program pendampingan intensif bagi startup yang siap membesarkan skala bisnisnya. Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan fasilitasi agar sektor-sektor strategis dapat mengembangkan potensinya di ruang digital. Tidak kalah penting, perlu merancang penerapan kebijakan pelindungan data pribadi guna tercipta ruang digital yang produktif, yang aman, dan yang sehat. Dalam upaya mewujudkan transformasi digital, Kementerian Kominfo tentu tak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan koordinasi, bergerak bersama. Karenanya, kolaborasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah, sektor industri, pihak swasta, dan segenap masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses. Dengan segala upaya akselerasi transformasi digital yang dilakukan, Kementerian Kominfo tidak hanya sebagai regulator, namun juga secara strategis sebagai fasilitator dan akselerator demi upaya menghantar Indonesia menjadi negara digital. Dengan akses internet yang merata serta pemanfaatan teknologi digital yang optimal oleh masyarakat, pemerintah, dan berbagai sektor strategis, Indonesia siap menjadi negara digital yang turut andil dalam akselerasi perekonomian global. Bersama Kementerian Kominfo, Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Baik. Jadi ada video lagi yang bisa ditampilkan.
Baik, berikut ada Pandemi telah memaksa kita untuk semua berubah dan beradaptasi. Dengan teknologi digital, setiap perubahan dan adaptasi ini dapat lebih cepat terakselerasi. Siapapun dan dimanapun, kini memiliki kesempatan yang sama untuk merintis sebuah solusi. Walau demikian, tak sedikit pula yang merasa bingung untuk mulai dari mana. Untuk itu, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ada. Sejak 2016, Kementerian Kominfo menyediakan ekosistem startup Indonesia dengan berbagai dukungan, terutama bagi mereka yang baru mau memulai startupnya. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital telah menyiapkan serangkaian program terstruktur untuk membantu mengubah gagasan ide menjadi produk nyata. Bagaimana tahapannya? Pertama, tahapan Ignition. Tahapan ini berupa rangkaian seminar yang akan membuka wawasan dan memberi pola pikir baru buat kamu tentang ekosistem startup. Setelah tahapan Ignition, kamu akan memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan Networking. Di tahap ini, kamu berjejaring dalam forum digital di mana kamu dapat mulai berkenalan dengan banyak peserta, pelaku, dan praktisi digital se-Indonesia. Dari forum ini, kalian bisa menemukan co-founder atau mitra kerja dengan visi dan misi yang sama untuk membangun tim kamu dengan keterampilan digital atau bisnis yang sesuai. Kemudian tahapan workshop. Tahapan ini merupakan pembekalan pengetahuan operasional dan manajerial tentang membangun startup dari ide hingga launching dari banyak pakar, praktisi, dan profesional di dunia startup digital. Untuk memulai tahapan ini, kamu harus sudah membangun tim dengan 3 komposisi peran dasar, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Hacker adalah orang yang memiliki keahlian di bidang pemrograman. Hipster adalah mereka yang memiliki kemampuan desain. Hustler adalah orang yang memiliki keahlian komunikasi, membangun network, serta melihat peluang bisnis. Berikutnya adalah tahapan yang lebih menantang, yaitu tahapan hack sprint. Di tahap ini, kamu akan ditantang untuk membuat bentukan awal dari solusi digitalmu bersama dengan tim. Apakah sulit membuat prototipe? Awalnya iya, tapi tenang, kamu akan dibimbing oleh mentor praktisi startup dengan teknologi dalam mewujudkan gagasanmu menjadi prototipe dengan metode yang sistematis. Setelah kamu punya prototipe dari solusi digitalmu, maka kamu akan memasuki tahapan yang tak kalah menegangkan, yaitu tahapan bootcamp. Untuk dapat masuk dalam tahapan ini, kamu harus menyempurnakan prototipe. Prototipe akan diberi komentar dan saran dari para mentor ahli di bidang terkait. Dengan fokus pembahasan terkait pada produk, market research, dan business model, mereka akan membantumu untuk melihat apakah pengembangan solusi digitalmu menjawab permasalahan yang kamu tuju. Memasuki tahapan terakhir adalah tahapan incubation. Seleksi tahapan yang harus kamu lewati untuk dapat melaju dalam tahapan ini adalah dengan menyiapkan rencana pengembangan produk dan bisnis yang rinci dengan timeline yang spesifik. Karena hanya mereka yang produk dan rencananya paling siap yang dapat lolos ke tahapan ini. Setelah terpilih masuk, kamu dan tim akan mendapatkan bimbingan yang intensif melalui rangkaian sesi diskusi dengan para mentor. Setelahnya, akan ada demo day sebagai kesempatanmu untuk mengenalkan solusi digitalmu pada masyarakat. Dari semua tahapan-tahapan inilah akan lahir banyak sekali pendiri startup baru di Indonesia. Dari sini pula lah akan banyak muncul solusi-solusi terbaru yang akan menjawab permasalahan. Nah, perlu dicatat bahwa rangkaian kegiatan ini bukanlah perlombaan, tetapi sebuah bentuk pembinaan untuk kamu yang ingin merintis solusi yang tepat sasaran. Kini saatnya kita semua dapat memanfaatkan peluang besar dari 1000 startup digital untuk merintis solusi di daerah maupun lingkungan kita. Dengan gerakan ini, akan makin banyak perintisan bisa baru untuk memajukan daerah, desa, kota, bahkan Indonesia. Karena Indonesia maju mulai dari kamu. Baik, terima kasih. Tadi adalah tampilan dari tahapan dari Gerakan Nasional 1000 Startup yang teman-teman nanti bisa ikuti semua dari awal sampai akhir, dan sebentar lagi akan ada ignition gitu ya. Apa itu nanti kita jelaskan di belakang. Teman-teman silahkan, kami persilahkan untuk menikmati obrolan dulu. Obrolan kali ini akan membahas tentang menggunakan apa, membangun mindset startup baik milenial. Nah, di sini di obrolan kita hari ini akan ada Mbak Ait. Selamat datang Mbak Ait.
Nah, juga ada Halo. Kapita, di sini ada Pak Robi, silakan, dan nanti mana nih? Ada Kak Dani yang akan nanti akan bergabung ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol-ngobrol bersama ini untuk apa namanya? Untuk membangun mindset kita semua untuk bagaimana startup. Ya, bagaimana kabar Mbak Ain? Dan Alhamdulillah sehat, luar biasa. luar biasa, gitu ya. Jadi nanti silakan nanti teman-teman dengerin insight-insight dari Mbak Ain, dari Kak Beta dan Pak Robi, gitu kan ya, dan Mas Dani nih yang mau bikin spotlight. Nah, spotlight, oke. Nah, gimana sih tentang punya mindset startup itu gimana sih gitu kan ya? Nah, tidak tanpa terlalu panjang, saya serahkan kepada Mbak Ain. Mbak Ain, the platform is yours. Terima kasih Mas Eka dan juga teman-teman dari Gerakan 1000 Startup Digital Nasional. Ya, teman-teman selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu buat yang belum kenal, nama saya Proto Ain, biasa dipanggil Ain, founder dari komunitas IT di Kalteng yaitu Narecoder Kalimantan Tengah. Terima kasih nih sebelumnya buat para panelis Pak Robi, Kak Beta, dan juga Dani yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk diskusi kita sore ini. Tadi ada pesan juga dari Pak Rizky karena sedang di perjalanan, nanti diusahakan untuk join Zoom. Mungkin aku sedikit sharing dulu ya teman-teman. Jadi untuk 1000 startup ini kebetulan saya sendiri itu udah pernah ikut, tapi sampai di tahap ignition aja waktu itu di Surabaya. Karena waktu itu onsite, jadi nggak online gitu ya. Jadi harus di Surabaya nih ngikutinnya gitu. Harusnya minggu depannya ikut networking, tapi nggak bisa stay long di Surabaya. Jadinya sampai tahap ignition aja. Waktu itu dibuka sama Bu Risma kalau nggak salah selaku wali kota Surabaya. Nah nanti kita sharing-sharing lagi. Buat yang mungkin masih penasaran gimana sih kegiatan Studi Saat gitu ya. Nah, hari ini tema diskusi kita adalah menumbuhkan mindset startup. Di sini ada Kak Beta yang juga dulu kita komunitas startupnya namanya Teknofriend PKY yang udah sempat bikin event juga. Nanti kita akan sharing sama Kak Beta. Pak Robi di sini selaku CEO atau direktur nih dari Sentral Telematikan Sempurna juga, ketua gradasi Kalteng juga, ketua Askindo, dan kalau Pak Rizky, banyak banget sebenarnya Pak Rizky ya. Direktur Aktivis, terus juga sekaligus ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia di Kalteng. Dan juga nih Dani, ini anak Kalteng yang keren banget juga sih, udah CEO dia ya, dari Board Real Estate and IT Analyst di sekolah.mu. Jadi kita bakal diskusi bareng-bareng ya. Oke, mungkin kita dengerin dulu deh paparan dari Kak Beta nih, selaku Ketua Teknofriend PKY, yaitu Komunitas Teknopreneur Palangkaraya. Silakan Kak Beta. Halo, selamat sore. Selamat sore Ain, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore juga kawan-kawan dari Balikpapan 1000 Startup Digital. Terima kasih. Selamat sore Pak Robi, mohon izin. Sore, Ini silakan. diinstruksi sama Ain duluan, malah harusnya yang senior yang duluan. Nggak apa-apa, silakan Mbak. Iya, dan juga Mas Dani, halo, dan selamat sore Mas Dani. Dan juga yang pasti nanti Pak Rizky juga bergabung. Nah, di sini tentunya mungkin ada beberapa yang belum kenal. Perkenalkan, saya Beta Centauri, Februari lahir nih, biasa dipanggil Beta. Dan tadi juga Ain sudah menjelaskan, di mana di 2017 kita membangun komunitas Teknopreneur Palangkaraya atau Teknofriend.pky, yang mana juga yang pasti ingin menumbuhkan jiwa-jiwa untuk anak-anak muda untuk open-minded terhadap dunia teknologi di 2017. Dan saat ini di 2019 saya juga mengajar di Universitas Palangkaraya, FKIP Teknologi Pendidikan. Oke, izin saya share screen ya. Ya. Terlihat, Ain? Ya, terlihat, Kak. Oke. Jadi kemarin ditanyain Ain, temanya apa nih? Dan sampai sini pun saya juga masih belajar. Jadi mungkin lebih ke sharing yang mana pengalaman saya juga yang tentunya juga mengembangkan, mendevelop bersama teman-teman juga yang pasti untuk mendevelop
teknologi dalam pembelajaran, jadi optimalisasi media dalam pembelajaran. Kemarin juga Teknopreneur Palangkaraya, saya mewakili kawan-kawan untuk hadir di peluncuran literasi digital secara offline mewakili Palangkaraya, yang mana Teknopreneur Palangkaraya diikutsertakan dalam peluncuran literasi digital Indonesia Makin Cepat Digital. Nah, saya sebelum masuk sharingnya, saya mau tanya dulu nih kabar teman-teman yang udah gabung pada sore hari ini. Apa kabarnya hari ini? Silahkan boleh diisi melalui mentri.com dan gunakan kodenya 83951249. Silahkan boleh diakses di browsernya. Apa kabarnya hari ini? Apa ada yang belum makan siang atau lagi dalam perjalanan atau sudah siap mendengarkan materi? Silahkan diakses mentri.com dan masukkan kodenya 83951249. Share yang ini ya. Oke. Apa kabar hari ini? Sudah ada yang menjawab siap mendengarkan materi? Terima kasih. Jadi silakan 1 menit aja ya. Silakan akses di mentri.com. Setelah itu masukkan kodenya 83951249. Silakan boleh di-submit dan dijawab. Oke, misalkan sedang dalam perjalanan dan lain-lain, ini karena sudah misi. Oke, sudah ada yang siap mendengarkan materi? Ada lagi, silahkan. Atau ada yang belum makan siang? Oke, baik. Silakan boleh diisi di mentri.com dan masukkan kodenya. Oke. Okay. 83951249. Ada lagi? Halo? Oke, sudah rata-rata nih sudah siap mendengarkan materi ya. Lebih tepatnya sudah siap mendengarkan sharing kita pada hari ini. Oke, cukup ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Lanjut. Nah, tadi tentunya kita sudah menjawab dari menti.com. Nah, kita bisa melihat di sini tentunya media yang dulunya seperti halnya kita bawa kertas, bawa segala macam peralatan, dan sekarang dengan misalkan satu smartphone dalam satu laptop, satu unit, satu smartphone, satu handphone sudah bisa mencakupi semuanya. Jadi seperti halnya dalam pembelajaran biasanya kan dosen-dosen ataupun tenaga pendidik harus bawa alat ini, tapi sekarang dengan satu genggaman saja sudah bisa mengakses semuanya. Nah, khususnya saya di tahun 2019 ini, yang mana mengajar di FKIP, Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya, saya kepikiran nih, kan masalahnya dulu nih, kita kalau mau bikin startup ataupun kita mau bikin suatu aplikasi, kita cari dulu masalahnya. Masalahnya pada waktu itu, waktu saya mengajar, yang mana semua masih bersifat manual. Jadi mulai dari ngumpulin tugas harus pakai kertas, segala macam. Dan 2019 itu kayaknya belum pandemi ya, 2018-2019 itu belum pandemi. Jadi setidaknya mengumpulkan tugas juga masih secara manual, penilaian pun juga masih secara manual. Nah, kita harus tahu dulu masalahnya apa nih. Masalahnya salah satunya itu, apalagi kalau yang tenaga pendidik ataupun kayak milenial gitu ya, malas juga kalau kebanyakan bawa barang. Jadi akhirnya dari masalah tersebut kayaknya kita harus bikin nih aplikasi yang bisa terintegrasi. Salah satunya yaitu e-learning. Nah, jadi kita melihat dulu problemnya apa sehingga kita bisa pecahkan masalah tersebut.
Jadi e-learning, jadi di sini saya dan kawan-kawan juga membangun e-learning khususnya untuk awalnya masih di tahap program studi. Di tahap program studi karena juga e-learning ini bermanfaat, fleksibel, tempat dan waktu, e-learning juga mempermudah interaksi, dan banyak manfaatnya juga, dan juga dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing mahasiswa. Jadi di sini karena di Universitas Palangkaraya waktu itu masih belum pandemi, itu masih tatap muka, jadi yang pasti model e-learning ini masih sebagai penunjang. Jadi ada model ajang yang namanya penunjang, dan juga ada blended yang separuhnya face to face, dan juga ada pembelajaran online dan juga ada full online. Jadi khususnya sebelum pandemi itu masih sebagai penunjang. Tapi ternyata kita juga pandemi ya, jadi pembelajaran pun full online. Waktu itu kita di program studi, terus didukung juga sama fakultas untuk mengembangkan sistem informasi pembelajaran digitalnya juga untuk terintegrasi. Nah, akhirnya juga digunakan dari FKIP, baru kita ke universitas. Jadi, apalagi di saat pandemi ini, kita lebih ke model e-learning-nya yang fully online. Nah, cara penyampaian pun kadang ada juga penyampaian kita karena kaget karena di saat pandemi ini semuanya kaget, yang namanya online, itu sampai akhirnya kadang penyampaian pun juga misalkan setiap hari Zoom mulu, setiap hari harus Zoom mulu, sedangkan kuota dari mahasiswa pun kadang baru 1 jam, udah berapa giga yang habis kan. Nah, jadi kita merancang juga untuk menyampaikan materi di e-learning ini bersifat sinkronus dan juga asinkronus. Jadi ada beberapa persen dalam pembelajaran secara real time, misalkan sinkronus menggunakan Zoom atau Google Meet, dan asinkronusnya di e-learning tersebut. Nah, contoh aplikasi e-learning tentunya sudah kita ketahui, di mana ada Moodle dan juga Google Classroom yang secara gratis dapat kita gunakan, dan juga secara sinkronus, baik itu Zoom atau Google Meet. Nah, ini juga hasil dari saya dan teman-teman membangun siap di FK Pasien, sistem informasi pembelajaran digital yang awalnya dari program studi, didukung dari FKIP, sampai juga didukung sama universitas. Dari problem itu kita bisa mendapatkan, oke, kita harus memecahkan masalah ini, karena dengan e-learning yang terintegrasi, kita lebih efektif. Jadi, sedangkan misalkan kita menggunakan sendiri-sendiri dari dosen. Kalau dengan ini, kita terintegrasi dari beberapa pendidik. Nah, selain itu juga kita bisa memanfaatkan media-media sekarang, seperti halnya speaker-speaker di Instagram dan lain-lainnya, karena kita sudah ada nih media, tinggal kita gimana sih kontennya untuk dalam pembelajarannya seperti apa supaya lebih menarik. Dan ini sudah ada rumahnya, tinggal konten-kontennya seperti apa. Jadi memanfaatkan media tersebut untuk pembelajaran yang lebih efektif dan juga interaktif. Selain itu juga ada augmented reality, misalkan bisa ke Palangkaraya, saya dan juga tim teman-teman juga ada membangun penelitian khususnya untuk pengembangan augmented reality, dan ini juga ada misalkan dalam augmented reality dalam cerita rakyat. Ini sama teman dari penelitian bahasa Indonesia, dia ada cerita rakyat, mau yang pembelajaran lebih interaktif, kita juga dari teman-teman komunitas dan juga teman-teman dari kampus juga mengembangkan bagaimana konten-konten dalam pembelajaran lebih interaktif. Oke, cukup yang dapat saya sampaikan, yang mana tentunya kita harus tahu dulu nih, kira-kira masalahnya apa ya yang mau dipecahkan, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan mengatasi masalah tersebut dengan suatu aplikasi, dan bisa salah satunya seperti halnya akhirnya ada Narecoder. Ini khususnya di Palangkaraya kayaknya anak-anak programmer masih kurang, masih belum tahu. Dan di sini nampaknya Roy ada juga nih, Roy programmer juga. Mungkin nanti bisa gabung, berbagi juga untuk anak muda di Palangkaraya untuk bisa menjadi programmer yang handal, seperti halnya Ain,
Roy, dan lain-lain. Cukup, terima kasih. Terima kasih Kak Beta, wah, luar biasa banget ya kontribusi Kak Beta juga dalam e-learning di UPR sendiri, keren banget. Terus juga nanti mungkin kalau yang masih penasaran gimana tadi augmented reality-nya, nanti kita ada sesi diskusi setelah paparan dari panelis ya teman-teman. Oke, setelah ini mungkin kita lanjut dulu ke Pak Robi. Halo, ya. Oke, Pak Robi, Saya mohon, silakan. jadi co-host ya supaya bisa share materi. Oke, siap. Udah bisa? Mbak Widya, boleh bantuannya Mbak? Oke. Ini sudah nampak? Oke, ya, siap. Ya. Oke. Silakan Pak. Terima kasih, selamat sore semuanya teman-teman. Suara saya jelas ya? PowerPoint-nya terlihat dengan baik? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Saya lanjut ya. Saya confirm dulu. Terima kasih. Saya hari ini diminta bicara 10 menit. Tidak boleh lebih, kata Mbak Ain. Jadi, perkenalkan nama saya Robi Julianto, pebisnis IT. Jadi, saya mulai bisnis IT kurang lebih 2010. Ya. Tema hari ini yang saya bawakan adalah langkah mudah memulai bisnis teknologi di era pandemi, dengan subtopik yaitu potensi teknopreneur dalam proses transformasi digital di Indonesia. Nah, ini adalah langkah mudah untuk memulai satu bisnis teknologi. Ya, pertama kali kita mesti punya dulu visi dan misinya. Apa dulu nih visi dan misi yang memberi arah jelas bisnis yang kita bangun. Startup yang kita mau bangun ini arahnya mau kemana. Terus kedua adalah setting goal dan partnership. Buat tujuan jangka pendek dan jangka menengah, dan carilah partner dan coach atau mentor yang bisa membantu mewujudkan tujuan Anda. Ketiga, tentu saja yang ini krusial, bahwa kita identifikasi dulu market, kita riset pasar, marketnya ada nggak? Kita bisa menjadi solusi nggak bagi permasalahan market kita? Lakukan riset pasar dan definisikan dengan jelas target pasar Anda serta kebutuhan mereka. Ini harus bisa sejelas-jelasnya dan sedetil-detilnya. Sehingga produk yang kita hasilkan itu punya nilai, punya value ya untuk market yang kita akan tuju. Keempat adalah bisnis model dan action plan. Nah, bikin dulu bisnis model bisnisnya dibuat, dan bersama partner bisa membuat ini bersama-sama juga dengan tim yang sudah Anda punyai, sehingga secara komprehensif startup yang Anda bangun atau bisnis yang Anda bangun itu nampak jelas, terstruktur dengan rapi dan jelas, ya, dan buat rencana tindakan yang realistis. Ya, Anda harus memperhitungkan resources yang Anda punya, sumber daya yang Anda punya. Untuk memulai bisnis tentu saja biasanya ini ya resources-nya ya diri Anda sendiri, itu yang paling penting ya. Terus yang terakhir adalah langkahnya adalah action dan evaluation. Segera ambil tindakan sesuai dengan rencana awal dan evaluasi setiap tahap hasil pekerjaan Anda. Nggak ada yang sempurna kalau mau memulai, mulai aja. Jadi jangan berpikir nanti gimana kalau gagal. Salah satu yang paling mentalitas yang harus Anda punya adalah berani, bangun aja, mulai aja, dan action aja. Ya. Nah, ini adalah pepatah yang saya tanam di dalam diri saya adalah bisnis bukan wacana, tapi wajib di-actionkan. Gagal anggap aja belajar, ya. Gagal anggap aja belajar, selalu lebih baik, continuous improvement. Jadi dari hari ke hari Anda harus lebih baik. Semua aspek yang mendukung itu Anda pergunakan untuk keberhasilan bisnis Anda dan tentu saja proyek Anda untuk memenuhi kebutuhan dari target market yang Anda sudah tetapkan. Nah, ini adalah technopreneur skill yang harus Anda punyai, keahlian-keahlian seorang technopreneur. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai pemilik bisnis, terutama di bidang teknologi informasi. Itu pertama adalah strong leadership dan building team. Anda harus bisa mampu jadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik itu pertama kali harus juga menjadi pengikut yang baik. Itu pertama kali. Nah, Anda harus juga bisa membonding atau
mengompakkan tim, karena proyek-proyek Anda yang di awal-awal pasti banyak trial dan error. Nah, itu harus punya spirit timnya. Kedua adalah personal branding dan salesmanship. Nah, Anda apa yang kalau produk Anda belum punya, ya personal aja dulu di branding gitu ya, bahwa Anda punya keahlian, Anda expert di bidang apa, dan kira-kira apa solusi yang Anda bisa bawa ke market. Salesmanship tentu saja gimana teknik kita bisa menjual produk atau jasa yang kita hasilkan. Nah, terus ketiga adalah business model generation, ya Anda harus punya keahlian untuk bikin bisnis model, ya. Saya biasanya pakai business model generation, business model canvas yang saya biasa buat. Keempat adalah time management, ya dalam keseharian dengan aktivitas yang banyak tentu saja pada saat nanti mulai pekerjaan Anda harus bisa manage waktu, mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas, ya. Kelima adalah business ethic dan communication. Jadi Anda harus punya etika dalam berbisnis dan juga punya keahlian dalam berkomunikasi di bisnis dengan partner, dengan market maupun dengan pihak luar yang bisa mendukung Anda. Keenam adalah project management, ya. Pada saat Anda terima project, maka Anda harus manage betul project itu, karena ada potensi ketidakpuasan dari klien atau konsumen kita kalau projectnya mundur terus nih gitu. Sementara Anda sudah terima DP atau Anda sudah dibayar lunas dari project itu. Dan ketujuh adalah core kompetensi, ya. Anda harus selalu update ilmu. Menurut saya, meskipun Anda saat ini sudah lulus di dalam satu perkuliahan, ya sudah lulus jadi sarjana, itu harus update terus karena perkembangan teknologi informasi ini saya lihat cepat sekali dan bidangnya macam-macam gitu. Anda mau fokus di mana itu harus ditentukan juga. Misalnya Anda fokus di big data. Nah, big data itu chapter mana yang Anda mau fokusin lagi juga gitu. Tapi hati-hati sebagai leader, sebagai pemilik bisnis, Anda jangan terjebak juga pada fokus pada menjadi expert yang spesialis gitu, karena berpikirnya business owner itu adalah generalis sebetulnya. Jadi dia bagaimana bisa menjadi helikopter, bisa melihat di bawah semua dan mengintegrasikan semua. Dan terakhir adalah financial management, ya. Kalau jualannya oke, proyeknya datang, Anda kelola, dan itu uang datang, untuk pembiayaan proyek maupun hasilnya itu Anda harus manage dengan benar. Karena yang saya rasakan pengusaha IT itu tidak hanya laba itu tidak hanya untuk operasional nanti untuk kedepannya, tapi juga untuk belajar, untuk riset juga, ya. Mungkin ada teknologi-teknologi baru, Anda harus coba gitu, bahwa Anda coba duluan untuk sebelum dipasarkan atau Anda jual ke klien Anda. Nah, ini adalah CV Sentral Telematika Sempurna, perjalanan bisnis saya dari 2008. Saya jualan point of sale system, banyak ketemu dengan business owner, terutama di sektor retail. Di 2010 saya masuk di security system, itu penjualan CCTV dan alarm system karena permintaan pelanggan juga. Jadi semua ini saya buy permintaan pelanggan. 2014 kami punya CV berbadan hukum, PKP, bisa mengeluarkan faktur pajak, dan itu menjadi satu keunggulan masuk di dunia korporasi. 2016 saya mencoba bikin ISP, berjalan sekitar 1,5 tahun dan gagal, maksudnya tidak termanage dengan baik, para expertnya pada keluar dan saya nggak bisa melanjutkan itu. Namun CentralNet yang awalnya ISP sekarang sudah bermigrasi menjadi 2020 pada pembuatan website, aplikasi berbasis web dan big data, ya. Kita ada beberapa proyek yang mungkin the next year, tahun depan itu adalah e-arsip atau e-dokumen. Ini berkaitan dengan data dan nanti mungkin ujung-ujungnya adalah data analitik. Itu perjalanan dari perusahaan saya, dan layanan kami saat ini adalah 1-6, meliputi seperti yang saya jelaskan tadi, history di sebelumnya, slide sebelumnya. Ini ada point of sale system, security system, application development, web development, artificial intelligence, big data analytic, ya. Untuk poin 5 dan 6 ini hal yang baru,
kami dalam 2021 ini kami mau masuk di sektor ini, dan tentu saja saya tidak ahli-ahli banget sebenarnya dengan hal-hal begini. Secara konsep saya mengerti, tapi saya perlu gandeng expert spesialisnya. Jadi ada beberapa partner saya dari Jakarta, dari Jogja. Nah, itu yang akan mendukung saya di artificial intelligence dan big data analytics. Nah, mungkin itu saja sharing dari saya. Nanti mungkin dilanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Robi. Ini keren banget nih. Kalau di startup itu kan ada hipster, hacker, hustler. Kayaknya nih Pak Robi ini lebih ke hustler nih, bisa membaca peluang. Nanti teman-teman yang pengen jago bisnis kayak Pak Robi, kayaknya kita perlu sharing lebih banyak peluangnya, nanti saya share. Wah, luar biasa. Oke, nanti kita lanjutin di sesi diskusi. Selanjutnya teman-teman ada dari Pak Rizky dari Ketua IAI Kalteng, walaupun tidak bisa hadir langsung di Zoom, tapi ada pesan nih dari beliau yang akan ditampilkan oleh Mbak Widya. Silakan. Minta izin karena saya khawatir dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin karena saya khawatir dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, takut tidak bisa menyampaikan pikiran-pikiran saya. Intinya begini, bagi teman-teman ya, pemuda, mahasiswa, atau kaum-kaum muda, milenial sekarang yang ingin menjadi pengusaha di bidang digital, ya, di startup begitu, satu faktor yang paling penting adalah Anda harus sukses dulu. Sukses itu harus lebih dulu Anda miliki, yaitu secara mbah sukses. Jadi belajarlah sukses dari mbah sukses. Mbah itu apa? Mbah itu berarti MBAH. Oke, bukan sebutan orang tapi MBAH, mbah sukses. Apa itu? M. M-nya adalah menjadi. Anda harus menjadi orang yang jadi pengusaha duluan, ya. Sebelum Anda melakukan hal-hal yang perlu Anda lakukan sebagai pengusaha, tapi menjadi lebih dulu. Pertama adalah menjadi orang yang Anda ingin jadi terlebih dahulu. Kemudian B-nya, Anda harus berani. Anda harus berani mengambil langkah-langkah yang perlu Anda lakukan. Kemudian A-nya adalah aksi. Artinya Anda pertama M, menjadi, 2 berani, yang ketiga adalah aksi. Jadi Anda menjadi lebih dulu, kemudian Anda berani, lalu mengambil aksi-aksi yang perlu Anda lakukan. Untuk apa? Untuk huruf H-nya. H-nya apa? Adalah hasil. Oke, hasil yang perlu Anda raih di dalam proses menuju sukses Anda. Sehingga mbah sukses adalah menjadi, berani, aksi, dan hasil. Nah, terkait dengan hasil dalam bisnis, hanya ada 2 kategori umum yang bisa dilakukan untuk apapun bisnisnya, termasuk bisnis digital. Yang pertama adalah omset, terus yang kedua adalah profit. Karena semua bisnis tidak akan bertahan kalau tidak bisa mencetak omset dan tidak bisa menghasilkan profit. Oke, selebihnya Anda perlu belajar banyak buku, berkumpul dengan komunitas-komunitas untuk bisa membekali Anda ya secara informal atau formal, ikuti kelas-kelas bisnis, banyak belajar dengan banyak orang supaya apa? Supaya Anda berubah menjadi lebih baik. Jangan lupa Anda jadikan dulu mbah sukses. M menjadi, B berani, A-nya aksi, dan H-nya adalah hasil. Saya Rizky Mahendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the best of you. Thank you. Ya, itu dia Pak Rizky Mahendra sebagai Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia DPD Kalteng yang tadi sudah menyampaikan maaf juga karena tidak bisa hadir secara langsung di Zoom kita kali ini. Tapi kata beliau semoga bisa menambah warna dengan pesan beliau yang disampaikan dari video. Baiklah, selanjutnya teman-teman, ini dia nih anak muda yang sangat luar biasa juga dari Kalteng yang akan menjadi panelis juga. Rahmadani Novian Jaya, yaitu CEO Berniosek and IT Sec Analyst di sekolah.mu. Silakan Dani. Bisa dipin dulu yang Rahmadani Novian Jaya, bukan yang ini. Yang Rahmadani Novian Jaya. Oke. Untuk share screen-nya.
pada hari ini nanti dulu ya. Pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul menumbuhkan mindset startup sejak dini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih. Saya Rahmadani Novian Jaya, saya merupakan founder and CEO dari Borneo Sek yang memiliki 5 perusahaan rintisan di bawahnya, yaitu Net Your Hook, Yubeli, dan mungkin kalau kalian register di sini pakai link aku.com, itu juga bagian dari Borneo Sek. Habis itu main game, Kalteng Locker. Nah, dan juga saya bekerja di sebuah perusahaan edutech di Indonesia, sekolah.mu, yaitu startup edutech, dan saat ini saya berusia 17 tahun. Nah, gimana sih saya yang 17 tahun ini bisa bekerja di sebuah startup, dan juga gimana sih cara membuat startup itu di usia seperti ini? Nah, yang pertama kita bahas dulu nih apa itu startup. Nah, pasti kalian udah tahu nih startup apa. Kamu udah tahu, kamu belanja di Tokopedia, Shopee, Blibli atau yang lainnya, dan juga mungkin kamu sering berbelanja dengan Gojek untuk pesan makanan. Nah, jadi startup itu sebuah permasalahan yang diselesaikan dan membantu permasalahan yang dialami orang banyak. Nah, dengan penjelasan rincinya, startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi dan perusahaan yang baru masuk atau berada di fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar untuk mengembangkan produknya. Untuk saat ini startup sendiri dipakai perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ya rata-rata gitu. Nah, gimana sih cara membuat startup? Nah, yang pertama karena startup ini bisnis yang baru ya, atau enggak masalah yang baru, mungkin kamu akan mengalami kegagalan, dan rata-rata 90% startup itu gagal di 5 tahun pertama. Nah, jadi kamu harus siap mental dulu nih sebelum kamu membuat startup, karena penuh resiko gitu. Mungkin kamu akan keluar uang, waktu, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun kamu gagal, kamu kan masih usia muda, masih tidak ada tanggungan dan segala macam. Nah, kamu dengan bisa deh gagal berapa kali, sampai puluhan kali bahkan, karena kamu masih muda, masih belum ada yang tanggungan buat kamu gitu. Selanjutnya, langkah-langkah membuat startup, yaitu kamu punya tujuan yang jelas, gimana startup kamu begitu berjalan. Kedua, menentukan arah pemodalan, bisa berupa kamu misal kamu buat e-commerce, nah setiap pembelanjaan gitu, cara pemodalannya, atau kamu ingin membuat startup yang membuat startup yang user membayar setiap pembelian gitu. Yang ketiga, bangun relasi dengan pelanggan. Yang keempat, jadilah fleksibel. Kelima, jangan pernah merasa nyaman dengan kamu yang saat ini. Keenam, buatlah kultur yang positif. Dan ketujuh, jangan lupa menunggu dengan sabar menunggu nih pertumbuhan traction startup kamu seberapa banyak setiap bulannya. Sabar, semua perlu waktu gitu. Nah, langkah yang terpenting dalam membuat startup yaitu kita harus melakukan validasi ide. Kadang kita tuh ada tuh ide nyempil di kepala gitu, tapi gara-gara kita nggak catat, nggak kita eksekusi, jadinya ide itu hilang gitu. Mungkin idenya bisa membantu orang banyak nih, tapi gara-gara tidak dicatat, jadinya hilang tuh idenya. Nah, langkah yang terbaik di sini adalah kita harus memvalidasi ide tersebut, yaitu kalau kita punya ide nih, kita catat aja langsung di sebuah catatan, kemudian kamu lakukan riset untuk validasi ide tersebut. Jika memang bermanfaat, lakukan eksekusi dengan ide tersebut. Kalau bisa secepatnya, karena mungkin ada kompetitor lain gitu terkait ide tersebut. Selanjutnya, nah rata-rata jarang tuh ada yang single founder atau yang membuat startup itu sendiri. Rata-rata mereka punya mentor untuk menjalankan bisnis mereka. Nah, itu yang paling penting. Kamu harus punya mentor yang berpengalaman di bidang yang kamu jalani selama ini, agar kamu bisa mendapatkan kritik, masukan yang baik untuk membangun startup kamu. Yang kedua, kamu juga jangan lupa nih, jangan takut untuk hiring orang baru. Misal teman kamu yang bisa di bidang tersebut, jangan takut kamu untuk mengambil
mengajak mereka untuk bergabung di startupmu. Walaupun kamu tidak bisa memberikan gaji, kamu bisa memberikan opsi saham untuk mereka sebagai gaji pertamanya gitu. Selanjutnya, jangan lupa untuk belajar dan terus belajar. Karena di startup sendiri kamu membangun startup, kamu juga memimpin orang juga. Jadi kamu harus menulis nih apa yang kamu lakukan selanjutnya, evaluasi apa yang telah dilakukan, terus lalu kerjakan yang kamu bangun dengan desain sprint atau untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, dan juga kamu harus memanage gimana sih orang-orang ini yang di bawah kamu bisa bekerja dengan kamu gitu. Jadi semangat gitu. Terima kasih. Bagaimana sudah tahu kan bagaimana caranya untuk membuat startup paling tidak di usia muda gitu. Nah, jadi buat startup yuk sekarang untuk membantu orang banyak. Terima kasih kalau udah nyimak sampai akhir. Yuk bertanya langsung kan udah selesai. Bisa mungkin pertanyaannya ditaruh di kolom komentar gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Dani buat startup untuk bantu orang lain gitu ya. Keren banget Dani. Ya teman-teman, ini udah saatnya kita diskusi bareng. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan sama panelis-panelis kita, tentunya boleh banget, boleh langsung open mic atau via chat juga bisa ya. Jadi silakan aja. Kalau mau open mic mungkin boleh raise hand dulu biar lihat siapa yang mau berbicara. Ada yang mau open mic mungkin atau bertanya di chat, silakan ya. Nah, sambil tunggu teman-teman yang juga mau tanya nih, mungkin saya dulu kali ya mewakili teman-teman nih. Kak Beta dulu deh. Tadi udah ini. Kak Beta nih pada saat bikin e-learning buat UPR nih, fokusnya buat nyelesain masalahnya atau ada pemikiran bisa nggak ya ada revenue dari sini gitu? Ada nggak sih pertimbangan itu juga? Oke, Ain. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sesuai yang di awal, ini bikin e-learning nih harus emang benar-benar mau mencari masalah. Maksudnya di sini kita ada masalah, teman-teman juga ada masalah. Maksudnya kayak teman-teman yang baru masuk juga, aduh ribet deh. Kalau kita dari kertas satu untuk melakukan penilaian, sedangkan misalkan dengan e-learning kan mudah. Oke, dari masalah tersebut kita coba nih pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi mulai dari kita diskusi dulu, oke, kita coba bikin ini, sedangkan kan teman-teman juga, kita basicnya juga, saya IT, tapi mengajarnya di teknologi pendidikan. Jadi di teknologi pendidikan itu sendiri beda dengan teknik informatika, jadi lebih ke bagaimana pengembangan kurikulum, tapi ada juga pembelajaran media pembelajaran. Nah, kita juga butuh tim. Jadi tim di sini mulai dari tim yang ahli programnya, sampai juga kita membuat sebuah plan-nya seperti apa untuk membangun startup ini dari masalah tersebut, aplikasi e-learning ini. Jadi dari masalah tersebut kita coba bikin untuk plan-nya seperti apa, bikin tim juga, sampai akhirnya kita coba untuk uang kecil dulu, untuk program studi dulu, digunakan untuk khususnya untuk mahasiswa saya dan juga teman saya Winda. Jadi kita coba sama-sama. Ternyata juga dikembangkan, didukung sama dekan FKIP. Kita coba lagi. Segala sesuatu kan butuh pengembangan ya. Jadi tidak sampai di situ. Jadi dikembangkan lagi apa nih yang kurang. Misalkan fitur-fiturnya apa lagi nih yang kurang. Apa aja nih konten yang harus ditambahkan. Gimana rules-nya, kebijakannya dari pimpinan. Jadi itu yang perlu kita ada satu tim juga untuk saling berdiskusi. Dari masalah tersebut kita bisa membuat sebuah produk itu. Keren banget ya Beta. Thank you buat jawabannya. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi boleh ya, open mic juga boleh. Nanti raise hand aja atau langsung open mic
saya juga nggak apa-apa kok, santai aja kita. Ya, oke. Mungkin ke Pak Robi lagi ya. Saya penasaran nih. Kan kalau udah bicara bisnis, startup tuh pasti ada modalnya dong Pak ya. Ya. Boleh nggak nih sharing kalau kita mau mulai, menurut Bapak seperti apa sih untuk menyiapkan modal dan sebagainya Pak? Modal sih kalau saya pada saat awal memulai bisnis, itu saya hanya membawa satu disk CD demo untuk point of sale system. Dan saya itu keliling door to door ke pemilik bisnis, toko-toko, saya nawarin ya. Waktu itu di zaman itu 2008. Jadi sebenarnya yang penting modal itu adalah niat ya, niat dan mau kerja keras ya di awal gitu ya. Nanti orang akan respect dengan Anda, dan waktu itu saya waktu menjual software ya awalnya itu saya minta uang dibayar minimal 50-60% itu di depan. Nah, itu untuk mengisi kas saya. Nah, setelah diinstal, di training usernya, ya tentu saja dipenuhin oleh si pemilik bisnis itu 100%. Jadi pada saat awal Anda memulai, nah itu kalau bisa, misalnya untuk jualan ya itu pakai DP. Tapi kalau untuk startup kan ini perlu modal nih. Ya sebenarnya tentu saja modal secara pribadi ya, dikumpulin sedikit-sedikit, tapi bagaimana proposal Anda atau rencana bisnis Anda atau startup ide yang yang Anda bangun bersama tim itu sungguh menarik bagi investor, itu menjadi challenge tantangannya. Dan itu mulai saja dipublikasikan. Kalau itu ada investor yang kira-kira tertarik dan dia melihat peluangnya itu akan menjadi valuasi yang luar biasa, pasti injek dana. Saya rasa begitu. Ya, jadi yakin aja, yakin aja. Gitu. Karena investor kan berpikirnya tingkat pengembalian berapa lama dan kira-kira market ini cocok nggak dengan produk atau jasa yang ditawarkan, seperti itu. Oke Pak Robi, terima kasih. Nanti teman-teman yang masih penasaran boleh langsung tanya lagi ya. Nah ini penasaran juga nih sama Dani yang ternyata baru usianya 17 tahun tapi udah berani terjun gitu ya ke startup. Mulainya emang di 17 tahun atau udah dari kapan nih Dani? Sebelumnya itu saya buat yang pertama itu kan yang Borneo Shake ini dulu dari tahun 2019. Jadi kira-kira umur 15-an tahun ya. Sekarang kan 17 nih. 15 ya. 15 sampai 16 tahun. Okay. 15 sampai 16. Kenapa bisa kepikiran gitu loh buat bikin startup gitu? Apakah udah ada mentornya dari dulu atau gimana nih? Sebelumnya di Borneo Shake sendiri itu kan sebelumnya konsepnya organisasi yang dimana mengumpulkan anak-anak IT yang berada di Kalimantan yang berminat di bidang IT security itu. Lama-kelamaan di Borneo Shake sendiri kan udah ada 400-an klien nih dari luar maupun dari Indo sendiri. Bahkan kami udah pernah masuk pangsa di Google, Book Hunter sama Google dan segala macamnya. Jadi bisnisnya sangat menguntungkan banget gitu. Dan sekarang mulai transformasi ke bisnis udah tim. Keren banget. Nah di sini juga mungkin teman-teman yang belum tahu gitu ya, nanti bisa tanya-tanya lagi nih. Nah di sini tuh ada Mas Mika atau Mike nih ya bacanya. Maaf ya Mas kalau salah nih. Boleh sharing ya Mas? Boleh mungkin sharing nih, kayaknya boleh nih kita minta tips karena dapat bocoran nih. Katanya ini dari bagian venture capital nih. Boleh sharing nih. Mas Mike, ya. Selamat sore semuanya. Aduh, ini saya cuma jadi tamu aja mau mendengarkan gitu. Boleh dong, sayang sharing nih kita. Ada tips mungkin Mas atau trik biar, tapi cerita dulu deh, boleh deh backgroundnya dari Mas Mika atau Mas Mike nih? Mike, biasa dipanggil Mike. Oke, silakan Mas Mike. Oh ya, jadi saya kenal sama Dani dari kita ada di satu grup gitu. Di situ saya jadi bahasanya katanya pengarah apa gitu. Nah, jadi kebetulan bukan kebetulan sih, bertepatan di share flyernya, jadi saya join dan memang saya
suka menyebut diri ekosistem builder gitu, dots connector lah, the dots connector. Jadi saya senang untuk mendorong teman-teman di daerah untuk membangun ekosistemnya, ekosistem startupnya supaya lebih banyak startup lokal tumbuh gitu dan berkiprah secara nasional maupun global gitu kan. Karena memang gap-nya antar pertumbuhan atau bahkan jumlah dan segalalah sesuatu yang berkaitan dengan startup kan antara Pulau Jawa dan di luar Jawa itu kan sangat jomplang gitu ya. Jadi saya senang dengan kegiatan kayak 1000 Startup Digital, bertepatan juga saya di Founders Live yang itu komunitas global dari US dan kita sudah ada di 25 kota lah, 25 area di Indonesia dan tujuan kita memang untuk menggerakkan jiwa kewirausahaan dan startup sih ke teman-teman di daerah-daerah gitu. Bahkan yang terakhir kita ada kerjasama sama Gradasi Kalimantan Barat. Kita mengadakan virtual pitching competition juga. Jadi dari pihak kita yang ikut mensponsor gitu kan. Nah kalau secara background ya saya ada software house, ada startup studio, lagi bangun venture firm juga, venture capital firm gitu. Jadi memang karena berkecimpung sama-sama di dunia startup, jadi akhirnya ya udah end to end lah. Kita provide mulai dari first time founders dari pemula sampai ke teman-teman yang sudah benar-benar jadi founders, bahkan ada yang sudah serial founders yang kita coba berikan akses atau keluasan untuk supaya mendapatkan mendapatkan dana lah, bisa fundraising. Bahkan hari ini terakhir saya lagi ajak beberapa teman-teman startup untuk masuk ke akselerator di Singapura. Jadi kita ingin mendorong lah. Makanya saya lagi cari-cari startup mana ini yang boleh kita bawa ke akselerator di Singapura karena ada hibah senilai $30.000 dan bisa dapat pendanaan sampai $300.000 tanpa ngambil equity ya. Jadi si akselerator nggak minta saham gitu. Jadi memang ngasih hibah. Gitu. Jadi ya kalau latar belakang saya bisa dikatakan itu saya lebih senang menyebut the dots connector lah. Tukang nyambung titik aja lah gitu. Pokoknya mana yang titiknya belum nyambung kita nyambung. Dan sekarang lagi mencoba menyasar ke Indonesia Timur. Nah ini tertarik ke Palangkaraya atau Kalimantan Tengah supaya mau mengajak teman-teman di sini untuk apa istilahnya tergeraklah jadi local heroes gitu kan, bangun ekosistem di daerahnya, dorong teman-temannya yang ada di daerah supaya mau membangun startup, maksudnya bangun startup karena mau menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya, nggak usah dulu mikir jadi gede seperti yang hijau-hijau dan merah-merah itu dan orange-orange itu, tapi yang penting bisa menjadi local champion lah di daerah masing-masing gitu kan, menyelesaikan masalah di daerah masing-masing. Entah nanti suatu saat bisa jadi ekspansi secara nasional, ya syukur, alhamdulillah lah kita bilang kan, puji Tuhan ternyata teman-teman lokal bisa ada yang jadi pemenang gitu, bisa nasional bisa global. Kira-kira seperti itu sih. Kalau bilang latar belakang, mohon maaf saya sebenarnya bukan itu saya, ini saya cuma bertamu aja di sini. Nggak apa-apa. Justru kita senang banget karena bisa silaturahmi dari berbagai bidang di webinar ini juga gitu. Akhirnya kita tahu nih di Kalteng ternyata kita ada Mas Mike loh yang bisa kita ajak gitu ya kalau kita bikin startup. Ya, kebetulan kan saya berteman sama teman-teman 1000 startup, jadi sudah beberapa kali diundang sama teman 1000 startup dan memang saya juga kenal dengan program director penyelenggara 1000 startup. Jadi ya kapan itu sih kita pernah ada komunikasi mau kolaborasi gitu kan dengan 1000 startup digital sejak tahun lalu gitu. Jadi ya ada beberapa itu yang sedang kita jajaki untuk kerjasama dengan Founders Live dan dengan juga komunitas saya yang Cakruk Indonesia. Intinya sih kita ingin apa ya? Kan yang jadi masalah kan di Indonesia itu talenta digitalnya kurang gitu. Banyak anak muda ingin menjadi startup founder tapi
ujung-ujungnya mentok di talenta digital gitu. Mau cari co-founder kurang, susah gitu. Jadi ya gerakan seperti 1000 Startup Digital ini sangat sangat bagus sih menurut saya. Tinggal bagaimana bisa kolaborasi lah, kolaborasi, saya bilang kolaborasi dengan pihak-pihak untuk supaya menemukan talenta digital itu dan membangun daerahnya masing-masing. Kayak Mas Dani itu ya itu hebat sih menurut saya. Ini aset lah buat Kalteng, itu aset, itu harus dijaga Pak Robi itu Mas Betul. Dani. Nggak boleh Kita juga keluar ya. siap bantu Pak Robi kalau nggak salah digradasi juga ya Pak. Ya, saya di gradasi Kalteng Pak. Ya, kemarin Ya. kita ada yang dengan gradasi Kalbar sih, Ya. bukan kebetulan ya, bertepatan Mas Ketua Umumnya DPP Gradasi juga hadir gitu. Oh iya. Event secara Kalbar gitu. Nanti bisa caranya kita... juga itu sih, kita mau dorong untuk jadi program ke seluruh gradasi lah, DPD gradasi yang ada. Yap. Iya, tentunya dari pertemuan kali ini kita berharap ada kolaborasi selanjutnya lagi. Ya, itu sih yang penting. Kita tuh boleh bagi tips nggak di Mas Mike? Kalau biasanya ada pitching startup kan ya. Nah itu ya, ada tips and tricksnya nggak sih supaya ada invest yang bisa masuk? Oh iya. Nah kalau kita di Founders Live kan pitchingnya itu 99 detik. Kalau pitching untuk investor juga kan berbeda. Ada pitching 3 menit, 5 menit, gitu. Ada pitching 10 menit. Gitu. Nah, tapi kalau tips yang paling utama itulah, apa ya, kalau saya bilang, ya jadilah diri sendiri. Gitu. Ceritakan apa adanya. Jadi jangan pakai buzzword. Kalau mau pitching, jangan pakai kata-kata yang terlalu bombastis. Itu karena biasanya pihak venture capital atau investor nggak suka kalau terlalu bombastis. Pokoknya inginnya apa adanya. Bahkan kalau memang misalnya si pihak, let's say juri atau investor atau venture capital bertanya dan tidak tahu jawabannya, jangan ngarang. Gitu sih. Jawab aja, saya tidak tahu, saya akan cari jawabannya, beri saya waktu. Cuman banyak saya lihat teman-teman founder, kalau ditanya dan nggak bisa jawab, dia akan mengarang jawabannya, yang malah membuat dia sepertinya akhirnya tidak menguasai idenya. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh saya belum melakukan riset lebih lanjut atau melakukan penelitian lebih jauh, beri saya waktu, saya coba cari dulu dan saya akan kembali dengan jawabannya mungkin dalam beberapa hari. Itu sih lebih memungkinkan. Itu sih salah satu tips aja gitu. Wah, jarang-jarang lah kita dikasih tips kayak gini ya. Oke deh. Oh, ada yang mau bertanya nih, mungkin mau langsung open mic dari admin Borneo Institute. Nah, boleh kenalan dulu nih. Halo, selamat sore. Mohon maaf saya telat ikut join ya. Jadi ada beberapa yang tadi belum sempat tahu. Dan ini kebetulan nggak sengaja ngeklik akun admin. Oh ya, nama saya Didi. Saya bekerja di bidang sosial swasta. Mungkin ini saya tidak tahu ya ini ditunjukkan ke siapa, tapi mungkin keresahan saya ya. Kalau kita bicara startup itu kan nggak lepas dari sebuah kebutuhan ya, kebutuhan konsumen ataupun user. Dan kalau kita lihat di sektor Kalimantan ini kan masih sangat minim ya. Jadi ini menjadi tantangan juga untuk kita bahwa kesadaran yang di luar non-IT pun perlu ditingkatkan. Sehingga seperti di Jawa misalkan secara kesadaran soal kebutuhan teknologi yang mempermudah kegiatan ataupun pekerjaan itu sudah tertanam dengan baik, lalu sektor-sektor human resource dan modal dan lain sebagainya itu kan cukup tinggi di Jawa. Nah di Kalimantan ini kita kan masih saya pikir masih sedang bertumbuh ya, belum begitu banyak, dan itu menjadi masalah sendiri tentunya untuk teman-teman yang akan build up untuk menjadi startup. Nah, saya pengen tahu sih, maksudnya dalam hal secara demografis itu resource apa sih yang perlu dibangun ya untuk sebagai langkah atau jaminan dari teman-teman yang akan memulai startup sehingga startup ini baik secara lokal pun mampu meningkat terutama di wilayah Kalimantan Tengah. Itu yang pertama.
Lalu tadi juga ada bahasa kolaborasi ya. Di dalam startup itu nggak akan lepas dari sebuah ide yang mungkin menarik ataupun ide yang paling dibutuhkan. Saya pikir untuk bahas kolaborasi ini, teman-teman dari bidang ilmu IT atau teknologi nggak bisa berdiri sendiri ya, karena secara sepihak misalkan ada sebuah kalau misalnya kita bilang halodoc istilahnya itu mau nggak mau kan teman-teman di IT harus kolaborasi atau paling tidak tahulah bagaimana sistem kerja seorang dokter. Lalu mungkin juga ada seperti startup untuk invest, bibit dan lain sebagainya, itu nggak mungkin juga teman-teman di IT nggak kenal dengan namanya investasi, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir kolaborasi itu juga harus sangat tinggi ya, meskipun terlepas dari teknik teman-teman udah bisa buat AI ataupun AR dan lain sebagainya, itu saya perlu di sektor-sektor lain juga perlu didukung. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, mungkin ini lebih spesifik by pengalaman. Sebenarnya langkah tersulit apa sih dalam sebuah memulai sebuah startup gitu? Apakah harus dilihat pasarnya ada dulu atau bagaimana? Nah, ini mungkin bisa by pengalaman sehingga teman-teman langsung tahu mau mulai dari mana, seperti apa perkembangan untuk startup di kemudian hari. Lalu yang terakhir, di dalam startup sendiri pasti akan pada posisi bertahan atau dan berkembang ya. Nah, itu dari pengalamannya seperti apa? Apakah ketika startup ini selesai dengan beberapa durasi jangka waktu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, lalu pindah buat startup lain lagi untuk beda konteks lagi, atau ada tips atau hal-hal pengalaman yang dia bisa bertahan atau sekaligus berkembang, karena kan tadi disinggung juga bahwa perkembangan di dunia teknologi itu semakin cepat. Itu aja sih dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Terima kasih Mas Didi tadi ya. Dari panelis mungkin ada yang mau jawab duluan? Abeta, Dani mungkin nih mau duluan ya. Oke, silakan. Saya ngejawab pertanyaan yang ketiga ya, sama yang terakhir. Yang langkah tersulit menurut saya sendiri, sebentar lagi ada motor. Jadi langkah yang paling tersulit bagi saya sendiri adalah di tim sendiri, karena ini bukan kita yang karena seperti ini, kita nggak bisa nih ngatur-ngatur orang semau kita, apalagi ini kan startup, kita nggak bisa berikan gaji ataupun yang lain gitu untuk bantu mereka untuk kerja di kita gitu. Jadi yang paling susah itu menurut saya di tim sendiri gitu. Karena nggak semua ide yang ada di kepala kita sama dengan ide yang ada di employers kita gitu. Terus yang pertanyaan keempat tadi, apa tadi Kak? Boleh diulang? Agak lupa saya pertanyaannya. Tentang soal bertahan dan berkembang, Mas. Oke. Nah, tentang bertahan dan berkembang, mungkin ada beberapa startup yang bertahan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, misal kayak Tokopedia, Gojek, mungkin bisa menerapkan desain sprint ataupun yang lainnya gitu untuk membantu perkembangan startup. Nggak mungkin dong kita mentok, kita udah dapat MVP nih atau produk market fit, nah udah kita stop aja di situ, nggak ada perkembangan lagi selanjutnya. Nah, oleh sebab itu kita harus ada melakukan inovasi baru, atau enggak paling enggak kita punya kompetitor yang bisa kita lawan gitu, dan ide-ide dari kompetitor, misalnya mereka udah punya ini, nah kita harus bisa nih, kita harus punya fitur ini di ini gitu. Nah, dengan melakukan perkembangan tersebut kita bakal bisa bertahan lebih lama juga gitu. Dan juga kalau misalnya kita mau gagal startupnya, mungkin bisa pivot, jangan kita langsung kita gagal kita pindah ke startup lain dengan konsep lain gitu. Itu aja sih Mas jawaban dari saya, mungkin bisa membantu gitu. Mungkin dari para panelis yang lain ada tambahan, Pak Robi, Kak Beta, kalau ada masukan juga dari Mas Mike juga boleh dong tentunya, yang sudah melanglang buana ke startup. Ya, mungkin saya menambahkan
Kalau saya memang perspektifnya bisnis ya. Jadi bagaimana kebutuhan market itu bisa diakomodir oleh startup dan itu make money, artinya jadi offset, jadi profit. Ini kan membentuk satu kemandirian sebelum didukung oleh investor. Nah, jadi itu salah satu juga uji pasar bahwa produk atau jasa yang startup bikin itu ini enggak solutionnya oke enggak, maksudnya membantu sekali enggak ke kliennya. Nah, disitulah dilihat bahwa nanti oleh investor bahwa ini matching enggak antara produk startup dan marketnya. Nah, itu menjadi satu dasar tuh untuk pengembangan. Menurut saya seperti itu dari kacamata pebisnis ya, karena kita bagaimana cepat nih dapat revenue, itu yang saya pikir kalau sebagai pebisnis. Dan oke, bisa jadi dalam perjalanan ada pivot itu mungkin bisa terjadi dalam bisnis gitu ya. Kita melihat dalam situasi dan kondisi yang berubah dengan cepat gitu. Silahkan pivot demi survive Anda punya startup. Makasih. Keren banget Pak Robi. Ada masukan atau opini lain mungkin dari panelis? Ya. Oke, silakan. Izin menambahkan juga terkait kolaborasi ya tadi dari admin Borneo Institute. Jadi ya untuk membangun sebuah startup juga kita setuju banget dengan pernyataan admin, yang dimana kita kolaborasi satu sama lain. Misalkan saya juga di sisi lain khususnya untuk coding dan segala macam nggak terlalu pinter, nggak terlalu menguasai. Jadi saya harus perlu nih programmernya. Terus setelah itu saya juga perlu teman-teman marketingnya siapa nih? Siapa lagi nih, teman lagi nih diajakin. Tapi jangan sampai karena ini masih baru ya, khususnya pernah bikin startup juga, karena masih ada pekerjaan yang lain, seperti saya dosen dan yang programmer juga di perusahaan luar negeri. Jadi kita juga harus manajemen waktunya kapan sampai akhirnya bisa membuat produk itu. Dan untuk sejauh ini khususnya untuk komunitas Technopreneur juga memberikan wadah buat teman-teman misalkan untuk programmer ataupun teman-teman desain grafis untuk pada sharing nih ke anak muda khususnya bisa menghasilkan talenta-talenta digital ini seperti yang disampaikan Pak Mike juga Pak Robi, talenta digital di Palangkaraya sendiri juga masih kurang. Jadi dengan adanya kita sharing, kolaborasi, dan juga Narecoder juga sharing untuk coding-coding ya, jadi bisa menghasilkan talenta digital. Selain itu juga ini kan event dari 1000 startup digital nih, juga membuka wadah buat kita kalau kita punya ide, kalau kita pengen memecahkan masalah, kita bisa kolaborasi teman-teman yang pintar codingnya siapa, nanti akhirnya jadi co-foundernya siapa, boleh. Nanti kita juga pengen tahu tuh caranya gimana kita mulai daftar ke 1000 startup digital. Terima kasih. Terima kasih Kak Benta. Ada tambahan mungkin Mas Mike? Kalau saya sih lebih senang begini ya, kalau seperti ada event seperti ini, terus teman-teman tergerak. Nah, intinya kan stakeholders-nya itu harus dirangkul kan, gitu. Yang kita tahu kan biasanya di ekosistem startup itu atau ekosistem sesuatu yang berbasis komunitas lah ya, itu kan ada stakeholders-nya yang kita kenal ABCGM lah ya. Ada akademisi, ada bisnis, ada community, ada government, ada media. Nah, itu harus ada orang yang mau jadi dots konektornya itu, yang harus mau bersusah payah merangkul kelima stakeholders tersebut supaya ekosistem itu bertumbuh. Karena kalau tidak ada yang bergerak, ya memang susah sih. Apapun yang kita lakukan, entah fokus group discussion atau apapun event seperti ini, itu pada akhirnya hanya akan berlalu sia-sia sih kalau menurut saya, kalau setelah ini tidak ada yang berusaha untuk menggerakkan itu. Jadi, nah kayak teman-teman di regional officers gitu. Nah, beberapa juga teman-teman regional officer 1000 startup itu adalah city leaders kami di Founders Life. Nah, itu memang matching banget. Jadi akhirnya mereka bergerak untuk coba sih gimana sih kita mau bangun ekosistem kita, bagaimana sih kita mau rangkul stakeholders yang ada itu supaya sama-sama mau memikirkan
kalaupun stakeholders-nya masih agak susah dirangkul, ya si dots connector ini, si orang ini yang harus benar-benar mau jalan gitu. Dia benar-benar harus menggerakkan. Nah, contoh misalnya kayak saya tahu beberapa kali kayaknya Mas Dani pernah posting di grup, mereka lagi ada diskusi kayaknya mau menyiapkan acara ini kalau tidak salah waktu itu ya. Ada diskusi sama teman-teman 1000 Startup. Nah, itu kan suatu awal yang baik gitu. Karena kalau tidak ada yang menggerakkan ya terus siapa lagi gitu. Karena kalau berharap dari hanya top down dari atas yang bergerak agak susah, dia harus dari bottom up juga ikut bergerak gitu. Akar rumputnya ikut bergerak. Nah, setelah ada pergerakan seperti ini, kalau saya sih yakin akan muncul talenta-talenta digital yang sebenarnya kita tahu cuman tidak terwadahi atau tidak terdeteksi. Nah, kayak Beta gitu, punya komunitasnya gitu kan. Ya, itu kan udah masuk dari salah satu stakeholders, tinggal dikaitkan gimana sama Narai Coder gitu. Bagaimana dengan 1000 Startup Digital? Ya, harus ada yang berani sih menggerakkan. Itu kalau tadi kalau tadi dari kata-katanya Pak Robi juga bilang, ya kan harus berani gitu. Kalau nggak berani juga ya nggak akan jalan. Nah, selanjutnya memang kalau mau bangun startup, kendalanya gini, seperti yang tadi Dani bilang gitu. Ini ada kaitannya. Ada orang bangun startup itu untuk jadi job seeker. Nah, itu yang susah. Kalau dia pencari kerja, lagi mencari pekerjaan untuk penghidupan dan mau bangun startup, saya bisa pastikan itu akan kesulitan. Apalagi waktu dia nyari co-founder gitu ya. Dia nyari co-founder. Otomatis dia akan nanya, terus saya dibayar berapa nih mau bangun startup? Atau saya digaji nggak? Nah, itu yang sering jadi konflik di antara founder co-founder karena ada yang full time job dan dia bekerja membangun startup sebagai sampingan, ada yang memang full time-nya di startup-nya, tapi dia juga tidak punya penghasilan. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri. Mindset itu sih yang harus. Jadi orang kalau bangun startup itu harus punya karakter sama skill entrepreneurs. Kalau dia nggak punya karakter sama skill entrepreneurs, ya jangan bangun startup kalau menurut saya gitu. Tidak semua orang harus jadi entrepreneurs kan, semua orang harus jadi startup founder gitu kan. Tapi kalau mau jadi startup founders ya harus punya karakter dan skill sebagai seorang entrepreneurs. Tapi kalau dia pun tidak memiliki karakter atau skill itu kan ya gimana ya kalau menurut saya ya agak sulit gitu. Ya lebih baik bekerja secara umum, entah ikut bekerja di perusahaan A atau B gitulah. Tapi kalau mau jadi entrepreneurs kan minimal punya rasa penasaran karakternya gitu, terus suka melakukan eksperimen lah yang secara terstruktur gitu, terus beradaptasi, mampu mengambil sebuah keputusan, percaya diri, punya kemampuan untuk membangun tim, kemudian dia harus punya toleransi terhadap risiko, jangan jadi entrepreneurs jadi wirausaha tapi begitu gagal langsung down gitu, langsung stres gitu kan. Ya harus nyaman dengan kegagalan gitu. Terus seperti yang Mas Dani tadi bilang, harus tahu berinovasi, kemudian apalagi gigih dan punya fokus jangka panjang gitu. Yang memang nggak mudah sih kalau jadi entrepreneur gitu. Tapi kalau untuk membangun startup minimal karakter itu dulu yang dipunyai. Kalau nggak punya kan, ya saya sih nggak yakin. Makanya kita ya di venture capital itu, kalau di early stage, di startup founders yang masih pemula, gitu, yang apalagi yang first time, yang memang baru kali ini mau jadi founder di startup, itu selalu kalau mereka pitching, yang kita lihat dulu timnya, gitu. Yang kita lihat orangnya, karakternya, gitu. Karena kalau di early stage itu yang masih first time, ibaratkan belum pernah jadi wirausaha, namanya juga first time, belum pernah bangun startup. Kemudian startupnya mungkin baru mulai. Ya yang jadi jaminan dari itu semua kan hanya karakternya sama tim building. Cuman itu, ibarat investornya itu yang kita bilang betting ya, agak bertaruh karena dia mau invest ke sesuatu yang
menurut dia pasti akan gagal gitu. Nah, salah satu cara supaya meminimalisir kegagalan itu adalah dia harus melihat karakter si foundersnya dan tim dari startup itu, karena ya cuman itu jadi pegangannya dia gitu. Karena kalau mau bicara soal traksi, bicara soal revenue, apalagi profit, ya itu kan masih jauh banget gitu. Karena masih pemula kan gitu, apalagi yang masih ide, aduh. Karena si investor pada saat dia mau invest kan jaminannya apa coba? Bukan seperti bank, ada taruh kolateral kan gitu. Tapi kalau si investor di dunia startup kan nggak ada jaminan apa-apa dia. Kalau startupnya tutup ya duitnya juga ya goodbye gitu. Seru nih, kayaknya kita harus buka obrolan lagi nanti di sesi lain nih sama Mas Mike nih. Udah gini semua sama Mas Mike nih. Silakan dilanjut, saya sudah terlalu banyak kali. Mohon maaf. Nggak apa-apa, santai. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya dari Mas Ade Rahadian. Boleh open mic, Mas? Terima kasih, Mbak Ratu. Tadi di ruang publik, ini sudah pulang ke rumah. Salam sore, Pak Mike. Sore Pak Ade, ya ketemu Mas lagi. Dani, ini satu komunitas juga kita. Kebetulan satu komunitas, saya dapat undangan ini juga dari grupnya Mas Dani yang nge-share, langsung kita gabung gitu, kita dukung Mas Dani gitu. Gini aja, saya singkat aja, kebetulan saya tinggal di Jogja, ya ekosistemnya sudah terbentuk sih, sudah lama karena banyak universitas dan segala macam ya, jadi tidak kebingungan gitu loh untuk mencari ya semacam hustler, ister maupun hacker. Jadi kalau untuk Indonesia Timur ini yang saya lihat itu memang kendala di tim ya, terutama. Saya lihat Indonesia Timur ini saya 10 tahun di Papua, kerja di Papua. Itu sebenarnya orang-orangnya itu keren-keren. Ya, walaupun orang Jawa melihat orang Papua itu misalnya ini, tapi orangnya keren-keren sih. Banyak juga yang pintar-pintar gitu. Kendala mereka sebenarnya di tim sama di komunikasi gitu loh. Jadi sini saya mau bagi pengalaman saja gitu loh. Kebetulan saya di Jogja ada komunitas membangun startup dengan cara no code mindset. Jadi di sini kendala kita kan kalau kita membangun startup kan harus ada produk digital yang dibuat oleh seorang programmer. Itu kendala kita, dan programmer jujur di mana-mana, baik di Jogja, mungkin di Jakarta juga di mana-mana itu kurang gitu loh. Ya, apalagi sekarang contoh kemarin ada suatu perusahaan yang membutuhkan plater sampai hampir 3 bulan, ya programmer plater nggak dapat sampai sekarang, ya gitu. Dan plater itu dicari di mana-mana, ternyata banyak perusahaan yang membutuhkan, sampai orang di Amerika pun membutuhkan seorang plater, programmer plater gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi saya cerita berbagi saja ini tentang kita membangun startup dengan pola pikir kita no code mindset. Jadi sebenarnya kita bisa membangun startup itu seorang diri, ya, tanpa membentuk suatu tim seorang diri. Dalam arti tahapannya masih validasi problem, memvalidasi solution sama customer, kemudian kita membangun suatu prototype yang akan kita uji coba tes kepada calon pengguna kita nanti gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara no code mindset. Ya mungkin itu. Jadi ini komunitas saya ini di Jogja ini jujur aja ada banyak ibu-ibu rumah tangga, emak-emak, kemudian bapak-bapak orang tua yang sudah berusia ya di atas 50 tahun ada gitu loh. Jadi kita ajarkan gitu loh. Kita ajarkan bagaimana sih tanpa ketergantungan seorang programmer gitu loh untuk membuat suatu produk digital. Nah, jadi contoh misalnya ada ibu-ibu yang pandai menjahit, dia pengen membuat startup bagaimana secara learning ya by video gitu loh. Cara menjahit, kemudian tutorial gitu loh. Maka ini bisa dilakukan. Contohnya misalnya menggunakan
Google Classroom misalnya. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa dulu gitu loh. Kita bisa dulu sampai kita bisa mendapatkan prototipe yang bisa dipakai penggunanya nyaman, baru kemudian MVP, baru berbicara produk market fit. Jadi bisa. Jadi ini mungkin kalau mau sharing nanti bisa dengan Mas Daniel di komunitas kita bisa kita share gitu loh. Bagaimana pola pikir no code mindset ini untuk menjadikan suatu produk digital tanpa ketergantungan dengan seorang programmer. Jujur ini banyak kendala sebenarnya. Ketika banyak idenya banyak. Contoh ibu-ibu ya, ibu-ibu itu banyak sekali idenya. Ayo Mas bikin aplikasi ini, aplikasi gini kan banyak. Kalau kita bicara di RT RW itu banyak. Kalau mereka punya banyak masalah gitu loh. Tapi kendalanya siapa yang mau buat gitu loh. Nah itu. Jadi ini ada komunitas seperti itu di Jogja yang lagi kita rintis pelan-pelan gitu loh. Nah, jadi nanti bisa mempercepat, apalagi di Indonesia Timur ya, bisa mempercepat ide-ide yang ada problem, ada cepat dapat solusinya, kita kemudian ada produknya itu cepat untuk bisa dikembangkan langsung. Saya sedikit berbagi pengalamannya di Jogja gitu loh. Jadi jangan sekali kita berbicara suatu startup itu suatu yang susah gitu loh. Ketergantungan dengan programming segala mungkin Mbak Ratu. Makasih. Terima kasih Pak Ade Radian untuk sharingnya, keren banget nih dari Jogja. Boleh menambahkan sedikit? Oh ya, gimana Mas? Ya, tadi ini sudah semakin dalam ya obrolannya, sudah cukup baik. Kalau kita tadi bicara soal di internal, saya anggap ini komunitasnya itu sebuah internal. Lalu tadi ada bahas soal stakeholder, itu saya sangat setuju sekali, perlu didukung lah dari banyak stakeholder. Nah, sekarang yang jadi tantangan kita, terutama untuk di wilayah Kalimantan Tengah ini, saya rasa adalah bukan hanya di internal, tapi di eksternal. Maksud saya eksternal itu kebutuhan orang terhadap sebuah teknologi, dalam arti paradigma sebuah teknologi itu membantu mereka dan lain sebagainya, itu saya rasa masih sangat kurang, sehingga kalaupun ide, eksekusi dan lain stakeholder itu mau bantu, tetapi bagi user atau penggunanya sendiri, hal itu belum dianggap sebuah hal yang penting, itu juga akan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk sebuah startup ya. Jadi saya rasa mungkin perlulah kita perkenalkan untuk masyarakat pada umumnya, perlu dibuat sebanyak event-event tentang pengenalan-pengenalan teknologi, sehingga itu menjadi sebuah bagian dari kebutuhan. Selain dari dukungan otoritas yang pemerintah lah, saya sorotnya ke sana ya, sehingga startup lokal itu lebih banyak didukung. Karena kalau kita berbicara soal tantangan atau soal saingan, kita kan masih dalam arti ada banyak sekali yang terutama di luar Jawa, di Jawa ataupun di luar negeri yang sama secara konsep ide. Nah, kalah jam terbang lah istilahnya seperti itu. Jadi memang perlu, tapi yang saya pikir memang untuk kesadaran masyarakat dulu ya, jadi yang perlu kita kampanyekan bareng-bareng rame-rame gitu. Bagaimana sebuah teknologi dan lain sebagainya. Misalkan aja kita buat ada istilah teknologi seperti Gojek tapi buang sampah. Tapi kalau masyarakatnya sendiri itu masih berpikir ngapain sih ini bikin repot, harus belajar nekan ini, nekan itu, harus belajar Android dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan menjadi tantangan tersendiri ya untuk segmen pengguna. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mas Didi, sangat luar biasa sekali pertanyaan, masukan dan juga inputnya. Oke, mungkin terakhir dari Pak Franklin. Ini kebetulan dosen STIMIK Palangkaraya nih. Gimana Pak Franklin? Apa kabar? Oke, belum terdengar ya suaranya, atau di saya aja ya? Sepertinya mic-nya belum masuk.
Oke, teman-teman mau ngingetin juga untuk link sertifikat bisa teman-teman dapatin di chat Zoom ini ya. Tadi sudah admin share untuk sertifikatnya. Oke, gimana Pak Franklin? Cek. Oh, belum sepertinya nih. Oke, teman-teman yang baru bergabung di Telegramnya Narecoder juga diucapkan terima kasih. Tadi ada ngomongin project management juga, kebetulan sekitar 2 minggu lagi akan ada sharing session juga, webinar dari Narecoder yang akan membahas product development dengan project management Scrum. Jadi nanti pembicaranya langsung Scrum Master-nya langsung dari Smartfriend. Oke, Pak Franklin udah? Ya, halo Kak. Halo. Silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya. Saya dari tadi menyimak pembicaraannya, tentunya saya merasa bahwa sore ini semua yang dari narasumber, teman-teman yang lain itu luar biasa semua. Dan apa tadi sudah Mbak Ain tadi sudah menyampaikan bahwa memang saya sedikit memperkenalkan, saya juga dosen di STIMIK Palangkaraya, yaitu STIMIK sendiri itu bergerak di bidang jurusannya itu memang IT komputer ya, dan berkaitan dengan startup ya, karena ini saya tadi dengar banyak yang berbicara mengenai startup dan juga berkaitan dengan Kalimantan Tengah. Kebetulan saya juga selaku pelaku juga untuk startup ya di Kalimantan Tengah, karena waktu itu saya dengan Mbak Beta ya, kami juga masuk di komunitas Teknopreneur. Sebenarnya gini, saya mau cerita sedikit ya, ini pengalaman kami yang di Kalimantan Tengah. Sebenarnya di Kalimantan Tengah itu sudah ada beberapa startup, banyak startup yang sudah ada di Palangkaraya gitu ya, di Kalimantan Tengah. Cuman memang benar kata Pak Mike tadi ya, dan teman-teman yang lain, bahwa kendala kami, kalau kami ya, kalau kebetulan waktu itu startup saya namanya kasetnik.com. Nah, kasetnik.com sendiri itu memang dia lebih kepada produk lokal. Jadi ini sedikit cerita ya, sedikit sharing saya. Jadi kami membuat startup kasetnik itu tahun berapa ya, kalau nggak salah, dengan Beta, dengan ada acara BI ya Mbak Beta ya? Acara BI 2017 ya? 2017. Nah, jadi memang di Kalimantan Tengah itu ada beberapa startup, salah satunya mungkin saya ada cerita ya. Ada juga Mesani itu seperti Gojek Palangkaraya, ya, seperti Gojek tapi berbasisnya lokal. Kemudian Kasetnik itu lebih kepada kayak Tokopedia Bukalapak, tapi lebih ke produk lokalnya. Nah, juga ada beberapa juga kayak seperti AIO itu Pak Hercules waktu itu, dan itu kami ikut ikut langsung di binaannya BI ya, Mbak Beta waktu itu ya. Nah, cuma ya itu memang saya tertarik sekali dengan yang tadi Pak Mike tadi sampaikan, bahwa memang sebagai Dodge-nya ini kita memang butuhkan itu sebenarnya di Palangkaraya ini. Karena memang untuk eksternalnya, sebenarnya eksternal kami untuk mencari investor, kemudian kita untuk pitching, itu memang kurang sekali malah. Tidak ada, karena untuk kami selaku, saya bukan asli Palangkaraya ya, sebenarnya saya juga pendatang, saya ini asli orang timur juga, orang Ambon. Tapi memang karena kebetulan istri saya juga orang Kalimantan Tengah, jadi saya merasa bahwa saya bagian dari Kalimantan Tengah seperti itu. Dan saya merasa bahwa banyak kok teman-teman di Palangkaraya ini punya skill, punya kemampuan, pengen buat startup gitu ya. Cuma kalau untuk berbicara mengenai tim kami waktu itu sudah ada. Kami sudah ada tim dan memang sudah berjalan waktu itu. Sudah berjalan, cuma kendala kami adalah bagaimana kami mencari dots yang tadi kayak seperti Pak Mike tadi bilang, atau penghubung antara satu startup baru ya, seperti pemula tadi
Pak Mike bilang tadi dengan investor-investor gitu. Nah itu di Palangkaraya ini kurang sebenarnya. Padahal sebenarnya antusias. Kemudian kita juga bikin event dan BI waktu itu bikin event sangat besar waktu itu. Dan itu banyak beberapa startup yang akhirnya bisa join gabung di dalam event itu. Nah dan itu makanya mungkin ke depan ya, kalaupun ada teman-teman yang di sini ataupun mungkin Mas Dani karena saya tadi dengar backgroundnya juga dan juga punya beberapa startup juga, mungkin kita bisa berkolaborasi bareng. Saya juga sebenarnya tertarik, saya juga sebenarnya sedang kembangkan terus untuk Kas Endi kami, tapi sudah berubah apa namanya. Nah itu tinggal apa namanya, untuk konsep dan segala macam itu masih sama, dan aplikasinya juga yang kembangkan itu kami. Kebetulan saya juga programmer, kebetulan saya juga dosen IT di sini, jadi memang yang developnya itu memang benar-benar dari saya dan beberapa mahasiswa saya yang saya merasa bahwa ini mereka punya kemampuan, cuma tinggal diasah saja. Nah seperti itu. Jadi mungkin harapan saya mungkin di sore hari ini mungkin dengan adanya Pak Mike atau mungkin dengan yang Borneo Institute atau dengan Pak Ade tadi punya link channel yang luas, mungkin kita bisa kolaborasi bareng di sini kan ya, karena sekarang zaman kolaborasi. Jadi bagaimana kita mengembangkan, apalagi di Kalimantan Tengah ini, harapan saya sih ada regenerasi lagi, ada niat untuk bagaimana kita mengembangkan startup lagi yang sebenarnya punya idenya banyak sebenarnya. Waktu itu aja udah ada sekitar 7 atau 8 startup yang memang sudah di pitching sendiri dari BI, dan akhirnya kita saling kolaborasi di situ buat event situ. Nah, mungkin itu aja sih Mbak Ain. Nanti mungkin minta tanggapannya juga dari Pak Robi juga selaku dari degradasi ya. Kebetulan saya juga masuk di pengurus degradasi DPD ya Pak ya. Kebetulan ketuanya, nah kebetulan saya jadi ketua inovasi dan kreativitas untuk DPD Gradasi Palangkaraya. Harapan saya sih kita saling berinovasi dan bisa saling berkolaborasi sih sebenarnya untuk bagaimana mengembangkan ini, dan juga mungkin lebih enaknya juga ada mungkin Pak Mike sebagai yang venture capital yang mungkin kita bisa mungkin nanti sharing ketemu gimana, atau memang mungkin bisa saling kontek-kontekan untuk bagaimana kita setidaknya saling ngobrol panjang lebar berkaitan dengan startup ini kan ya. Karena jujur saya memang kami sampai saat ini masih mengembangkan aplikasi startup kami itu seperti itu. Mungkin itu aja sih Mbak Ain. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Franklin, luar biasa sekali. Ya, jadi kalau memang nanti ada mau diskusi lanjut, Narecoder siap kok untuk memfasilitasi dari segi Zoom mungkin, dan waktunya nanti kita atur lagi aja di komunitas Narecoder. Kebetulan juga di komunitas Narecoder di grup Telegramnya juga ada tim dari 1000 startup. Jadi kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi, jadi kita bisa diskusi di sana gitu. Ya, benar kata Pak Ade Rahadian, habis ini kita siap-siap saling kolaborasi karena udah saling kenal sekarang gitu, saling terhubung juga gitu. Oke. Mungkin penutup dari teman-teman panelis ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup untuk sore ini, karena berhubung waktu juga ya teman-teman. Jadi mungkin kita diskusinya bisa lanjut di lain waktu lagi gitu. Gimana Kak Beta, Pak Robi? Dani? Oke. Terima kasih Pak Franklin, juga terima kasih sudah ikutan gabung. Kita udah kontekan juga sama Mas Mike nih. Boleh nanti kita atur waktunya kapan kira-kira, yang pasti itu salah satu juga kendala dari kami. Kita udah bikin startup tapi bingung gimana untuk pendanaan, apalagi kalau hosting tiap bulan terus bayar kan ya. tapi gimana untuk bisa bertahan untuk startup itu, nanti kita bisa diskusikan kapan lagi bisa bareng dengan 1000 startup digital, Narecoder, ataupun dari teman-teman dari founder Live Indonesia, Mas Mike, dan juga Pak Robi. Terima kasih banyak tentunya untuk 1000 startup digital, terima kasih Narecoder, saya diundang untuk berpartisipasi, dan terima kasih, saya mewakili dari komunitas Entrepreneur Palangkaraya. Semoga tentunya apa yang kita share hari ini bermanfaat. Terima kasih. Sama Pak Robi.
Ya, di akhir acara ini saya mau ada satu apa ya Mas ya, community startup yang betul-betul saya sebetulnya perlu partner sebetulnya untuk dengan startup ya, karena saya akan kasih project-project, banyak antrian project saya yang enggak ada partner nih saya. Jadi sebetulnya sudah siap untuk make money ya untuk startup. Jadi mohon nanti teman-teman bisa dari akademisi maupun dari praktisi startup yang sudah mulai maupun yang akan mulai, nah itu membentuk terus kita diskusi bareng. Saya akan buka project-projectnya. Mungkin itu saja. Makasih. Iya, mungkin Dani apakah lagi away? Oh ada, oke siap. Udah sih, mungkin nanti kan karena ekosistem startup di Kalimantan ini emang benar-benar kosong ya. Tidak ada komunitas yang menaungi gitu. Jadi mungkin kedepannya ada komunitas yang untuk startup di sini gitu. Dan mungkin bisa koneksikan ke pemerintah-pemerintah, karena sebelumnya saya juga pernah koordinasi sama pemerintah, tidak ada respon gitu. Mungkin nanti bisa koordinasikan gitu dengan instansi-instansi lain untuk kerjasama startup gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Dani. Mas Mike ada closing statement mungkin? Mungkin gini, jadi mungkin teman-teman yang sudah ada ini yang ada di lokal Kalimantan Tengah, Palangkaraya lah dan sekitarnya, ada baiknya memang bentuk komunitasnya atau nyiapin wadah lah supaya orang-orang atau teman-teman di sana taunya saya kalau mau belajar bangun startup atau berkaitan dengan startup saya harus kemana. Nah itu kan ada tempatnya gitu. Ya entah tinggal teman-teman yang mewadahi. Nah kalau kami di Founders Life memang juga saya sudah berkomunikasi sama Deta. Kita lagi memang mau cari city leader gitu untuk di Founders Life di entah Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Karena di acara kita kan itu ada virtual teaching competition. Nah, kenapa saya senang membawa Founders Life itu ke Indonesia? Karena waktu beberapa tahun lalu mau bangun startup dan saya perlu cloud server, itu saya kesulitan untuk teman-teman istilahnya di awal-awal gimana sih mau bootstrap gitu istilahnya gitu kan. Nah, karena ada beberapa startup yang mau di deploy sekaligus gitu. Nah, bertepatan di Founders Life itu setiap peserta yang ikut pitching itu langsung kita kasih Amazon Web Service itu $5.000 di kredit gitu. Yang menang itu dapat tambah 5.000 jadi $10.000. Itu kan lumayan membantu mereka yang butuh cloud server gitu. Nah, terus bertepatan komunitas saya yang cakruk itu jadi AWS Activate Partners. Jadi sekarang saya akhirnya siapa aja deh teman-teman yang butuh cloud server dari AWS bahasanya gitu, saya kasih gratis 5.000 gitu. Sama teman-teman mahasiswa kemarin yang gradasi Palangkaraya, teman-teman mahasiswa UMKM ikut juga, kita kasih lah, nih $1.000 gratis gitu, $5.000 kita bagiin. Toh itu kan dari sana yang ngasih, saya cuma tinggal bagi-bagi aja gitu. Nah, itu kan lumayan buat membantu teman-teman ya. Dalam artian yang mau membangun startup, begitu mau cari ya cloud server lebih agak terbantu lah, ibarat tidak terlalu memberatkan kas dari startup mereka yang baru merintis. Nah, kalau closing statement-nya adalah bahwa gini, semua tergantung dari niat kita semua sih. Kalau memang benar-benar punya kepedulian sama daerah sendiri, itu sebenarnya kan ada banyak masalah. Nah, masalah ini biasanya orang akan bilang bisa diselesaikan dengan inovasi. Nah, yang identik dengan inovasi sekarang itu adalah orang yang dekat dengan teknologi. Nah, teman-teman di dunia startup adalah teman-teman yang paling dekat dengan teknologi itu. Nah, ada baiknya teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah ini ya saling bergandengan tangan supaya bisa membuat suatu ekosistem yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan daerahnya aja dulu deh. Gitu. Paling tidak, jangan menunggu top down yang turun tangan, lebih baik akar rumput bottom up yang bergerak. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih Mas Mike. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini dan tentunya terima kasih kepada
tim dari Gerakan 1000 Startup Digital Nasional Regional Balikpapan. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Semoga nanti ada roadshow selanjutnya. Terima kasih ya tim 1000 Startup sudah mengajak Narecoder Kalteng juga untuk melaksanakan event ini. Saya kembalikan kepada Mas Eka. Baik, terima kasih Mbak Ain. Insya Allah. Saya tuh dengerinnya tuh sangat-sangat insightful semua ya. Jadi daging semua bahasan sore-sore. Jadi sore-sore ini kita biasanya nyemil-nyemil, tapi hari ini, pas sore ini daging semua isinya. Dari Pak Robi, dari Kak Beta, dari Mas Dani, seperti itu. Apalagi ada guest star kita, yaitu Mas Mike gitu ya. Makasih Mas Mike udah hadir gitu. Kita juga dari para audiens juga saya melihat sudah mendengarkan dari Pak Ade gitu kan ya, dari Borneo Institute, dan ada Pak Franklin dari STIMIC Palangkaraya. Terima kasih sudah hadir dan insightful-nya udah luar biasa banget gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan dari sini kita tuh kita bisa sama-sama gandeng tangan, nggak cuma di hari ini tapi diteruskan gitu kan ya, diteruskan menerus supaya nanti kita benar-benar ada jadi startup yang bisa berkontribusi kepada khususnya Kalimantan Tengah gitu kan ya, tapi tidak menutup juga untuk Indonesia, insya Allah se-Indonesia, mudah-mudahan seperti itu. Kita akan terus belajar. Nah, salah satu adalah kendaraan belajar ini adalah nanti satu dari roadshow ini, dan juga nanti yang akan datang direncanakan nanti tanggal 18 akan ada ignition dari Gerakan Nasional 1000 Startup seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah daftar di link akunya, linkaku.com, pakai link yang tadi di kolom chat dari yang disupport oleh Mas Dani, itu nanti akan dapat update dari Gerakan Nasional 1000 Startup seperti itu. Ignition-nya dia akan ada di 4 kota nanti, di mana aja ditunggu kabarnya 4 kota ini seperti itu. Dan ini sementara ignition-nya akan diadakan secara online, secara daring juga gitu kan. Jadi teman-teman tidak harus berpergian dulu, karena cukup melihat dari rumah bisa mengikuti kegiatan ignition. Dan harapannya setelah ignition teman-teman bisa juga mulai untuk networking gitu kan ya, baik dari acara ini maupun dari acara nanti kegiatan peserta yang akan nanti rencana kita lakukan setelah ini bersama teman-teman Narecoder dan semua seluruh penggiat startup yang ada di Kalimantan Tengah khususnya gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain seperti saya bilang tadi, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Banjarmasin juga nanti kita kumpul bareng aja gitu kan ya. Nah, nanti boleh kita undang lagi Bang Mike, nanti kita share lagi seperti itu nanti, supaya nanti teman-teman juga Kak Beta, Pak Robi sama Mas Dani juga boleh ikut lagi di acara kegiatan bersama peserta kami, supaya nanti teman-teman supaya lebih siap lagi untuk ignition, supaya lebih siap lagi mengikuti workshopnya dari startup, supaya lebih siap lagi mengikuti bootcampnya nanti segala macam. Insya Allah kendaraan ini teman-teman bisa gunakan momentumnya untuk membangun sebuah startup yang luar biasa. Dan sebagai info tambahan bisa jadi Pak Franklin, biasanya di kampus ini, saya sekolah tinggi ya Pak ya, di kampus ini nanti biasanya ada namanya ASMI, akselerasi startup mahasiswa Indonesia gitu kan ya, dengan syarat mereka udah bisa bikin startup 6 bulan sebelumnya. Jadi timing ini pas gitu, timing untuk ikut Gerakan 1000 Startup untuk mempersiapkan ASMI mereka ikut kompetisi ASMI itu pas banget gitu kan ya. Jadi mereka yang belum ada ide, misalkan belum pernah bikin, baru sekedar ide, belum punya teman, join lah di sini. Join di Gerakan 1000 Startup, nanti cari networking bersama-sama, dan nanti dibantu sama-sama dengan mentor untuk membangun startupnya. Nanti setelah itu mau ikut ASMI, silahkan seperti itu. Jadi ini berkesinambungan dan terus belajar harapannya. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang belum daftar, silahkan link ke mana? Go to the link that we provide you, ya, jadi yang sudah di-provide dari teman-teman admin gitu ya. Kalau ada yang mau berjejaring juga seperti sampaikan, kita bisa di-kontak gitu ya. Boleh, kami ada join di grupnya Narecoder juga. Jadi teman-teman mau ngobrol-ngobrol setelah ini di grupnya Narecoder juga boleh gitu ya. Jadi tidak terpaku hanya pada saat di acara roadshow ini saja. Dan ini kontak kami. Jadi walaupun kita beda provinsi nggak masalah. Sudah ada Zoom macam-macam, ya. Ngobrol di mana-mana bisa gitu kan ya. Dunia udah flat dunia. Kenapa? Dunia udah flat sekarang. Udah benar-benar flat.
literally. Nanti teman-teman bisa kontak kami juga seperti itu. Kapan dan segala macam update-nya seperti itu. Insya Allah kita sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Pantengin terus, follow Instagram kami di 1000 Startup Digital gitu ya. Dan juga kalau mau belajar juga kami ada beberapa kelas hacker, hipster, hustler di sekolah beta di YouTube-nya sekolah 1000 Startup Digital YouTube channel. Teman-teman bisa ikutkan gratis di sana. Sehingga nanti teman-teman bisa memperkaya pribadi. Jangan lupa terus berjejaring, terus belajar, terus bergerak ya sama-sama, bersama-sama. Terima kasih Mbak Ain, terima kasih para panelis, Kak Beta, Pak Robi, Mas Dani, dan Bang Mike. Semoga nanti kita bisa ketemu di acara dengan. Ditunggu kabar dari kami untuk kegiatan dari peserta ya. Ya. Baik, Terima kasih semuanya. Saya tutup. Terima kasih semua para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Pak Beta. Sampai ketemu. Pak Robi. Ya, makasih Terima semuanya. kasih Pak Robi. Terima kasih. Saya coba Mohon maaf jika ada yang podcast kurang. Pak Robi, Pak Beta. gradasi. Ya. Terima kasih. Iya, Mbak Ain juga udah ini. Ya. Mau cerita tentang narecoder nggak? Oh sudah, tanggal 26 insya Allah ada webinar tentang Scrum Master Product Oh ya Development. tadi. Ya, sudah. Mantap. Siap. Mudah-mudahan ya. Amin. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Ya, Semuanya izin, Lil. izin pamit ya. Terima kasih semua.